إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, alhamdulillah. Masih dikasih umur untuk menjalankan puasa, masih diberikan kesempatan untuk berpuasa. Di sisi lain banyak banget orang di luar sana yang mungkin saat ini atau siang tadi kakinya tuh melayang-layang tuh di warteg gitu kan, bukan hantu tetapi hantu dari kalangan manusia gitu. Allah nggak kasih mereka kesempatan buat berpuasa. Allah cabut dari mereka pahala berpuasa, bahkan Allah cabut kenikmatan untuk merasakan berpuasa. Allah gak kasih mereka kesempatan berpuasa, teman-teman. Allah masih kasih kita kesempatan berpuasa karena Allah sayang dengan kita. Maka yang Allah berikan hidayah, insya Allah haruslah dia rawat. Dan yang tidak Allah berikan hidayah, siapa lagi yang memberikan hidayah itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah menyelesaikan amanahnya, menasihati umatnya dan meninggalkan kita di atas jejak sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan terkait dengan sunnah Nabi, teman-teman sekalian ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak mengikuti, tidak menjalankan sunnahku, falaisa minni, bukanlah dia termasuk golonganku. Semoga kita semua nih dikasih kemampuan, dikasih kesempatan juga untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya, amin amin rabbal alamin. Saya dikasih kesempatan hari ini di waktu menjelang maghrib ini untuk menyampaikan kultum yang berkaitan dengan puasa kita nih, gitu ya. Kalau puasa kita ini teman-teman sekalian bisa mendatangkan syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Nah, karena kata Rasulullah SAW, ya'tiyani, siapa yang ya'tiyan, siapa yang datang, Al-Quran wassiyam yushaffa'an. Nah, mereka minta izin, Al-Quran dan puasa ini minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat kepada yang melaksanakannya, kepada yang baca Al-Quran, kepada yang berpuasa. Maka datanglah puasa itu dan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku telah melarang dia untuk tidak makan siang hari, tidak minum dan tidak menjalankan atau melampiaskan syahwatnya di siang hari. Maka berikanlah dia ya Allah syafaat, izinkan aku memberikan dia syafaat. Maka Allah mengizinkan puasa kemudian untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut, begitu. Nah, berkaitan juga dengan puasa ini, jangan sampai pahala puasa kita ini batal, teman-teman sekalian, ya kan? Gimana sih pahala puasanya batal? Mungkin puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pahala puasanya batal gitu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak nih orang puasa kan, tetapi puasanya itu hanya untuk menahan lapar dan puasanya hanya untuk menahan dahaga. Dari pagi sampai ketemu sore tidur misalkan, tidak sholat, tidak baca Quran, tidak melakukan amalan-amalan sunnah yang wajib aja enggak, sholat aja enggak misalkan, sunnah gitu kan. Dari habis subuh tidur sampai menjelang berbuka gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa li hajah, aku enggak butuh, kata Allah, fi an yada'a, dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya. Allah gak butuh kalau misalkan puasanya orang seperti ini. Makanya jaga nih, kita jaga pahala puasa kita. Kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Nah, kenapa selain tadi contoh yang saya sebutkan, betapa banyak juga mereka yang puasanya itu cuman hanya sekedar nahan lapar dan minum, gak ada pahalanya. Misalkan contoh ya,
dia nih pacaran gitu. Emang sih kelihatannya nggak ketemu karena lagi PSBB gitu. Lewat chatting, nah itu mengotor-ngotori hati teman-teman sekalian. Atau contohnya apa lagi? Dia keluar misalkan berdua nanti kan, pas lagi pengen beli buka puasa, berdua dia keluar. Ataupun ketika i'tikaf, dia berdua i'tikaf. Masya Allah, romantis itu orang i'tikaf berdua, Masya Allah banget. Tapi ingat, i'tikafnya berdua dengan yang bukan mahram, walaupun gak ketemu ketika i'tikafnya, niatnya itu sudah salah. Dibangun lillah dia malam kan, udah sholat malam belum kamu gitu, kamu udah bangun sahur atau belum, ntar dibawain sahur, la haula wala quwwata illa billah. Nah jadi teman-teman sekalian, itu yang begitu-begitu tuh menggugurkan pahala puasa kita. Dan kalau godaan kita sekarang itu adanya di mana? Adanya di ponsel, adanya di HP kita. Padahal Allah kasih kita waktu di bulan Ramadan itu digunakan harusnya untuk meraup pahala yang banyak, karena Allah gak butuh kalau cuma nahan lapar dan nahan haus aja. Bukalah dia IG, lihat dia IG yang haram-haram yang dilihat misalkan, atau gak sengaja tapi habis itu dilihat, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian didengar-dengar gosip, terutama yang perempuan-perempuan, habis itu dia ngomongin orang, walaupun sekarang yang ngomong bukan mulutnya, yang ngomong apa? Jarinya. Ngomongin orang gitu kan, sana kemari segala macam, berpikiran yang kotor, ngelanjor, yang laki-laki ngelamun jorok gitu misalkan, hatinya jadi kotor, pikiran jadi kotor, ataupun orang-orang pada pengen berkelahi. Nah itu semua teman-teman sekalian membatalkan pahala puasa kita. Termasuk juga yang kemarin yang terjadi di Jagakarsa, tawuran di bulan Ramadan malam hari, ya walaupun malam dosanya juga berkali-kali lipat tetap gitu ya, sampai ada korban, la haula wala quwata illa billah. Nah jadi ingat, Ramadan ini bukan bulan untuk melampiaskan syahwat kita. Memang sih banyak orang di luar sana yang tentu syahwatnya menurun, ataupun berbuat dosanya itu nurun, tetapi gak maksimalkan Ramadannya. Makanya teman-teman sekalian, tolonglah untuk maksimalkan Ramadan ini, terutama juga diantaranya tadi menjaga lisan, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga anggota badan kita. Dan yang lisan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qauladz-dzur, barang siapa yang enggak meninggalkan perkataan dusta, perkataan jorok, perkataan kotor ya, wal 'amala bih, ataupun dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan jorok, perbuatan sia-sia, kata Rasulullah SAW, falaisa lillahi hajah, Allah gak butuh fi an yada'a, daripada dia meninggalkan makannya, minumnya. Allah gak butuh dia meninggalkan makan, Allah gak butuh dia meninggalkan minumnya, tetapi dia masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Dan ingat juga hadis Nabi Muhammad SAW ketika menjelang Ramadan, Rasul bilang apa? Rasul bilang, ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang hendak melakukan kebaikan, segerakanlah, lakukanlah. Ini bulannya nih, bulan kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan. Puasanya ini yang menahan kita dari melakukan hal-hal yang haram, bahkan yang kadang yang halal juga kita dilarang. Yang halal itu apa misalnya? Kayak misalkan makan, minum itu kan halal, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di siang Ramadan. Ini untuk apa? Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang hendak melakukan kebaikan, segerakanlah, lakukanlah sebanyak apapun, lakukan, niatkanlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan barang siapa yang hendak melakukan keburukan, hendak melakukan kejahatan, berniat jahat, berniat melakukan hal-hal dosa, aqsir, kurangilah, berhentilah, diamlah, tidak usah melakukan dosa-dosa itu, tidak usah melakukan keburukan-keburukan itu, karena keburukan yang dilakukan, dosa yang dilakukan di bulan Ramadan pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita penuh dengan keberkahan, menjadikan Ramadan kita penuh dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Semoga Allah bantu kita untuk menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga, hati, pikiran dan anggota badan kita daripada melakukan yang maksiat-maksiat. Dan semoga nanti selesai Ramadan kita menjadi orang-orang yang kembali lagi kepada fitrah, karena fitrah itu intinya kembalinya kita kepada
kesucian lagi, tetapi selesai Ramadan insyaallah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.